Karena Bu Menteri mau pamit, saya mau interview dulu. Ya. Saya ingin mengingatkan Ibu Menteri tentang pernyataan Ibu Menteri bahwa program IKN 2022 akan menggunakan dana PEN pada siaran pers kemarin. Dan itu baru saja dipertegas oleh Ibu Menteri. Saya ingatkan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2019 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, pasal 11, sangat jelas menyatakan bahwa program PEN itu dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real, sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Jadi saya ingatkan Ibu, ya, jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat. Kriteria mana IKN itu masuk pada pasal ini? Apakah dia termasuk kategori melindungi, meningkatkan kemampuan, dan lain sebagainya sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19? IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa, dia cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun. Nah, jadi saya ingatkan Ibu Menteri dan juga kawan-kawan di Komisi 11 agar kita tidak melanggar undang-undang yang sudah kita buat dan kita setuju bersama. Terima kasih Ibu Menteri, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Marwan. Kita tentu akan lihat di dalam Undang-Undang APBN juga, ya, yang sebagai salah satu alokasi. Kalau kita akan melakukan beberapa realokasi seperti refocusing, pasti ada alasannya dan ada dasarnya. Tapi kalau kita bisa saja nanti melihat dari sisi landasan hukum yang dianggap harusnya konsisten, saya juga tidak ada masalah. Pos yang lain pun bisa dilakukan di Kementerian PUPR, tentu dia bisa menggunakan pos yang ada. Total alokasi PUPR Pak Isa 130 triliun ya. Total alokasi 110 triliun ya. Sekitar 110 triliun. Di situ pun dia bisa melakukan realokasi di dalam situ, sehingga kalaupun PEN nggak boleh dihubungkan dengan IKN, ya nggak apa-apa juga. PEN-nya tetap saja. Nanti kita menggunakan posnya yang ada di dalam Menteri PUPR. Poin saya adalah DPR selama ini dan kami itu selalu menggunakan tools ini adalah tools untuk kita jagain Indonesia. Dan kebutuhan Indonesia itu macam-macam, banyak sekali. Tapi kami tetap accountable dan sesuai dengan Pak Marwansyah, saya berterima kasih, harus tetap sesuai dengan undang-undang. Jadi kami tidak ada masalah mengenai hal itu. Udah gitu banyak gaya lagi, bangun sana, bangun sini, bikin gedung baru, e-gotong baru, dan sebagainya gitu. Jadi fokus kepada anggaran-anggaran memang, apalagi kalau melihat lagi tadi ya, tadi sudah sempat disampaikan, bahwa PEN itu tujuannya adalah untuk percepatan ya, pemulihan ekonomi termasuk juga penanganan COVID begitu. Jadi nggak ada mau dilihat dari peraturan yang apanya itu IKN itu bisa masuk ke dalam PEN gitu. Tapi Bu Menteri sudah menjawab tadi dengan santainya, ya sudah nggak apa-apa kalau PEN nggak boleh di kalau IKN nggak boleh di PEN, ya sudah kita mulai itu. Kan tidak begitu, harusnya tidak begitu. Memangnya nggak dipikir sebelum keluar statement? Kalau IKN itu nggak bisa masuk gitu, kan nggak bisa ketika kita mengatakan bahwa IKN itu mau dilihat dari manapun nggak bisa masuk ke dalam PEN gitu. Dengan ringan dijawab, ya nggak apa-apa, kita nggak masalah sih kalau nggak masuk PEN, ya udah. Kan nggak begitu, masa jawaban seorang menteri seperti itu? Memangnya pikir ketika mau bikin statement. Nah, jadi saya berharap kita semua ingin Indonesia lebih baik. Kami semua ingin lebih baik gitu. Dan ukuran baik itu jangan hanya lihat dari kinerja sendiri gitu, tapi lihat dengan capaian negara-negara lain yang juga mengalami nasib yang sama dengan kita, dengan COVID-19 ini gitu. Boleh berbangga dengan negeri sendiri, tetapi jangan lupa bahwa kita harus ke dalam, mensediakan rakyat kita sendiri. Yang kita tahu kok secara real itu banyak yang masih jauh kesejahteraan itu dari Indonesia. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anies.